Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fardotula Indonesia dengan NIM AR06 dari kelompok 5 Rombel A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium dalam mata kuliah laboratorium lingkungan. Laboratorium adalah ruang atau ruangan yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus untuk digunakan dalam pengujian, eksperimen, atau penelitian. Peralatan ini dapat berupa peralatan yang sangat mendasar seperti gelas ukur dan mikroskop, hingga peralatan yang sangat canggih seperti spektrometer. Ketiga laboratorium atau keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium adalah serangkaian prosedur, standar, dan tingkat tindakan pencegahan untuk melindungi pekerja laboratorium dari potensi bahaya seperti paparan bahan kimia beracun, kebakaran, ledakan, serta risiko biologi dan fisik lainnya. Mengapa perlu tahu prosedur keselamatan kerja di laboratorium? Yang pertama, ada pencegahan kelalaian. Banyak kecelakaan di laboratorium terjadi akibat kelalaian seperti tidak membaca instruksi, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, atau tidak menyadari bahaya dari bahan kimia yang digunakan. Dengan memahami prosedur keselamatan, pengguna laboratorium dapat lebih berhati-hati dalam bekerja dan mengurangi risiko kesalahan yang dapat berakibat atau beresiko fatal. Yang kedua ada menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Laboratorium mengandung banyak potensi bahaya seperti bahan kimia beracun, api, listrik, dan alat tajam lainnya. Jika prosedur keselamatan tidak diikuti, kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, atau paparan zat berbahaya dapat terjadi yang tidak hanya membahayakan individu yang lalai, tetapi juga orang lain di sekitar laboratorium. Nah, maka dari itu, kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua yang ada di laboratorium. Kemudian yang ketiga, ada menghindari kerusakan alat dan atau instrumen. Peralatan di laboratorium seringkali mahal dan sensitif terhadap perlakuan yang tidak sesuai. Kesalahan dalam penggunaannya atau peralatannya dapat menyebabkan kerusakan yang mengganggu kelancaran peneliti atau praktikan di dalam praktikum. Nah, dengan memahami prosedurnya, kita dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak inginkan di dalam laboratorium. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada ruang laboratorium, yang kedua tata tertib keselamatan kerja, yang ketiga cara memindahkan bahan kimia, pembuangannya limbah, simbol bahan kimia, yang keenam simbol laboratorium, dan yang terakhir penanganan kecelakaan. Ruang laboratorium itu harus memiliki ventilasi yang baik, di mana ventilasi yang baik itu sangat penting untuk mengurangi paparan terhadap uap beracun, gas berbahaya, dan partikel yang dapat mengganggu pernafasan. Beberapa laboratorium itu dilengkapi dengan fume hood atau lemari asam yang dapat menyedot gas beracun saat bekerja dengan bahan kimia yang mudah menguap. Jalur evakuasi itu harus jelas, tidak terhalang oleh peralatan, dan harus dilengkapi dengan tanda darurat serta pencahayaannya yang memadai untuk memudahkan evakuasi jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Kemudian ruang laboratorium itu harus ditata dengan rapi, bila perlu dilengkapi dengan denah untuk memudahkan pencarian bahan kimia dan alat laboratorium. Tata letak laboratorium disarankan harus sistematis agar bahan kimia dan peralatan itu mudah ditemukan. Dan denah laboratorium itu dapat dipasang di dinding sebagai panduan untuk mencari lokasi penyimpanan bahan kimia, alat kerja, dan alat keselamatan. Bahan kimia harus disimpan sesuai kategori. Misalnya itu bahan kimia yang mudah terbakar harus dipisahkan dari bahan oksidator untuk menghindari reaksi yang berbahaya. Di dalam laboratorium harus ada alat keselamatan kerja atau kotak P3K
alat pemadam api. Kotak P3K itu harus tersedia dan berisi peralatan pertolongan pertama, seperti plester, perban, antiseptik, dan alat-alat obat lainnya. Alat pemadam api seperti apart itu harus diletakkan di lokasi yang mudah diakses dan harus diperiksa secara berkala agar selalu berfungsi dengan baik. Laboratorium juga harus eh, mempunyai nomor penting seperti pemadam kebakaran, petugas medis, dan lain-lainnya. Nomor telepon darurat seperti pemadam kebakaran, ambulan, petugas medis, dan keamanan kampus ataupun perusahaan itu sebisanya harus ditempel di tempat yang mudah dilihat. Ini bertujuan agar tindakan cepat dapat dilakukan jika terjadi insiden di laboratorium. Yang terakhir, dokumen cara penggunaan alat lab, tata tertib lab, dan cara penggunaan alat keselamatan. Setiap laboratorium itu harus memiliki dokumen panduan yang isinya itu tentang tata tertib laboratorium, termasuk aturan penggunaan bahan kimia dan alat-alat tertentu. Panduan penggunaan peralatan laboratorium untuk menghindari kesalahan yang bisa membahayakan pengguna atau perusak alat, dan instrumen penggunaan alat keselamatan seperti pemadam kebakaran, airwasher, dan pancuran keselamatan. Dan dokumen ini harus disediakan dalam bentuk fisik maupun digital agar mudah diakses oleh pengguna laboratorium. Tata tertib keselamatan kerja di lab. Ada dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dari laboratorium tanpa seizin petugas. Orang tidak berkepentingan penting itu dilarang masuk ke laboratorium. Gunakan alat dan bahan sesuai petunjuk praktikum. Jangan memulai sebelum memahami bahaya bahan kimia, alat, dan cara pemakainya. Selanjutnya, mengenali semua jenis peralatan kesehatan kerja dan letaknya. Sebelum masuk ke laboratorium, harus memakai jas laboratorium saat bekerja. Usahakan tidak sendirian di dalam laboratorium agar tidak terjadi kecelakaan, dan jika ada orang, dapat dibantu segera jika terjadi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, segera lapor ke laboran. Berhati-hati bila bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen volatil, dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Mengetahui cara memberi P3K di laboratorium itu harus membuang sampah pada tempatnya, tidak beraktivitas yang tidak perlu di laboratorium lab, dan latihan keselamatan kerja secara periodik. Kemudian di laboratorium itu tidak disarankan untuk membawa makanan, minuman, dan merokok di dalam lab karena itu sangat membahayakan diri sendiri. Nah, masuk ke alat keselamatan kerja. Yang pertama itu ada pemadam kebakaran atau hidrat atau alat pemadam api ringan, apart. Digunakan untuk memadamkan kebakaran yang mungkin terjadi akibat bahan kimia mudah terbakar atau konsleting listrik. Apart biasanya tersedia dalam berbagai jenis seperti karbon dioksida CO2, busa, atau serbuk kimia kering yang disesuaikan jenis kebakarannya. Yang kedua ada eye washer, yaitu pencuci mata darurat, di mana digunakan untuk membilas mata jika terkena bahan kimia berbahaya atau partikel asing. Alat ini biasanya terbentuk pancuran kecil yang mengeluarkan air steril untuk membersihkan mata dengan cepat. Kemudian ada yang ketiga, water shower atau pancuran keselamatan. Digunakan untuk membilas seluruh tubuh jika terkena bahan kimia berbahaya. Biasanya terpasang di lokasi strategis di laboratorium dan dapat diaktifkan dengan menarik tuas atau menekan tombol. Yang keempat ada kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini sangat penting ada di laboratorium. Berisi peralatan medis dasar seperti plester, antiseptik, perban, obat-obatan ringan untuk menangani luka ringan atau cedera akibat kecelakaan yang terjadi di laboratorium.
Yang kelima ada jas lab, berfungsi melindungi tubuh dari tumpahan bahan kimia, panas, atau percikan zat berbahaya. Biasanya jas laboratorium ini itu terbuat dari bahan tahan api dan mudah dicuci untuk menghilangkan kontaminasi bahan kimia. Yang keenam ada peralatan pembersih. Ini meliputi sapu, kain lap, sikat, dan alat penyerap khusus untuk pembersihan tumpahan bahan kimia dan limbah laboratorium. Di beberapa laboratorium itu juga menyediakan bahan penyerap seperti pasir atau serbuk khusus untuk menangani tumpahan zat berbahaya. Kemudian yang terakhir ada lain-lain, itu lain-lainnya seperti sarung tangan laboratorium untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya dan benda panas. Kemudian ada kacamata pelindung, melindungi mata dari percikan bahan kimia atau benda tajam. Kemudian yang lainnya itu seperti masker atau respirator. Ini digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari uap beracun atau partikel berbahaya. Cara memindahkan bahan kimia ini sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama ada mencari informasi tentang bahan kimia yang dipindahkan, cara membawanya, bahaya yang ditimbulkan, dan lain-lain. Umumnya itu tertera di label kemasannya. Setelah itu, pindahkan sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Bila ada sisa, jangan dikembalikan ke tempat semula karena akan menyebabkan kontaminasi dengan bahan kimia lainnya. Untuk memindahkan bahan padat, itu disarankan menggunakan sendok atau alat lain yang terbuat dari logam. Hindari menggunakan satu sendok untuk mengambil beberapa jenis zat kimia supaya terhindar dari kontaminasi. Untuk memindahkan bahan cair, gunakan batang pengaduk atau pipet tetes. Hindari percikan karena dapat menyebabkan iritasi kulit dan ini sangat berbahaya. Jangan menaruh tutup botol di atas meja kerja untuk menghindari kontaminasi bahan kimia. Masuk ke pembuangan limbah. Yang pertama, dibuang di tempat khusus karena beberapa jenis zat kimia itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, membuang segera limbah sehabis melakukan percobaan. Yang ketiga, limbah lain seperti kertas, korek api, tisu, dan lain-lain itu harus dibuang di tempat sampah. Jangan berserakan di laboratorium karena itu sangat mengganggu. Kemudian memisahkan limbah organik dan anorganik. Seperti contoh pada gambar ini terdapat eh, tempat untuk pembuangan limbah yang diberi label. Misalnya ini limbah asam, limbah basah, dan limbah organik. Ini selanjutnya ada simbol bahan kimia. Ini yang pertama ada eksplosif, artinya bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, atau benturan. Tindak eh, ini tuh dapat berbahaya bagi orang lain saat terjadinya ini bahan kimia ini mengandung ini. Bahan kimia yang mengandung eksplosif itu ada KClO3, NH4NO3, trinitrotoluena atau TNT. Kemudian ini gambar yang kedua ini artinya yaitu oxidizing dan artinya itu bahan kimia bersifat pengoksidasi. Bahaya yang dapat ditimbulkan adalah dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Tindakannya itu menghindari dari panas dan reduktor. Contoh bahan kimianya di simbol ini itu ada hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Yang ini extremely flammable. Extremely flammable itu adalah bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Tindakannya itu bisa menjauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api.
Dan contoh bahan kimianya itu ada minyak terpentin. Ini yang gambar yang keempat ini adalah korosif. Artinya, bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup dan menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit itu mengelupas. Tindakannya menghindari kontak langsung dengan kulit dan menghindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contoh dari bahan kimianya itu ada HCl, H2SO4, NaOH, lebih dari 2%. Kemudian yang ini itu berbahaya bagi lingkungan, yang artinya bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Tindakannya itu menghindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup di lingkungan. Contoh bahan kimianya itu ada tributil timaklorida, tetraklorometan, petroleum bensin. Ini gambar X, harmful irritation. Itu bahan kimia berbahaya, yaitu iritasi, artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar jika terkena di kulit. Menghindarinya itu hindari kontak langsung dengan kulit saat memakai bahan berbahaya yang bersimbol ini. Contoh bahan kimianya itu ada NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Kemudian high flame leaf ini artinya mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa atau mempunyai titik nyala rendah, yaitu di bawah 21 derajat Celcius, dan mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Tindakannya itu ada menghindari dari sumber api terbuka, dan loncatan api, serta hindari pengaruh pada kelembapan tertentu. Contoh bahan kimianya itu ada aseton dan logam natrium. Dan ini ada gambar tengkorak, ini artinya toksik, di mana atau beracun, di mana bahan kimia yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius, bahkan itu bisa terjadi kematian bila tertelan atau terhirup. Tindakannya yang dapat kita lakukan itu jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit. Dan jika tertelan, kita bisa meminimalisirnya itu dengan meminum susu. Nah, contoh bahan berbahayanya itu ada metanol dan bensin. Nah, iritasen ini sama dengan harmful penjelasannya. Kemudian yang tengkorak ini very toxic. Artinya bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan, yang juga dapat menyebabkan sakit kronis, bahkan juga kematian. Tindakan yang bisa kita lakukan itu menghindari kontak langsung, jangan menghindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernafasan. Contoh bahan kimianya itu ada kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobensin, dan aspirin. Kemudian masuk ke simbol laboratorium. Ini yang pertama ada animal hazard, adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar kita. Kemudian ini sharp instrument hazard, uh, bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Benda itu jika tidak digunakan dengan benar, maka dapat akan melukai kita. Ini ada head hazard, bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan kita akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Ini ada glassware hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia dan bahan bahan kaca lainnya yang ada di laboratorium. Ini ada chemical hazard, bahaya yang berasal dari bahan kimia
Bisa saja itu bahan kimia dapat membuat kulit gatal atau iritasi pada tubuh kita. Ini electrical hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakan supaya tidak tersengat listrik ya di laboratorium. Ini ion phase hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Disarankan di laboratorium itu menggunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan berbahaya kimia. Ini fire hazard, artinya bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya itu kerosin, minyak tanah, dan spiritus. Ini ada biohazard, bahaya yang berasal dari bahan biologis, di mana bahan tersebut itu bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Ini ada laser radiation hazard. Bahaya ini itu disebabkan dari sinar laser ya. Ini yang ini itu ada radioactive hazard, bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini itu dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama maka akan menyebabkan kanker pada tubuh kita. Yang terakhir ada explosive hazard, bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api karena sangat membahayakan. Masuk ke penanganan kecelakaan. Jika terjadi jika terjadi kecelakaan itu kita disarankan agar tidak panik dan membawa korban itu keluar dari lab agar mendapatkan oksigen yang banyak. Kemudian ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar sesuai panduan pada dokumen eh, keselamatan kerja. Setelahnya itu mencari bantuan petugas lab atau memanggil petugas medis atau pemadam kebakaran bila perlu saat terjadi kebakaran itu. Nah, bila terkena bahan kimia, membersihkan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih dengan mengalirkannya air di luka yang terkena bahan kimia tersebut. Dan jangan garuk kulit yang terkena bahan kimia itu agar tidak menyebar ke mana-mana. Yang terakhir ada bila terjadi kebakaran besar karena bahan kimia atau konsleting, itu disegerakan membunyikan alarm tanpa tanda bahaya atau hubungi petugas lab. Jangan langsung disiram air, tapi menggunakan hidran untuk memadamkan api atau apart yang tersedia di dalam laboratorium. Pasti di setiap laboratorium itu menyediakan apart di situ. Hindari menghirup asapnya. Bila terjadi kebakarannya itu meluas, bisa menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kesimpulannya, keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga kesehatan kita di dalam laboratorium. Setiap orang yang bekerja di laboratorium itu harus sangat memahami prosedur keselamatan, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, dan mengikuti petunjuk penggunaan bahan kimia serta mengetahui pelaratannya dengan benar. Pengawasan yang ketat terhadap potensi bahaya seperti kebakaran, paparan bahan berbahaya yang beracun, dan kecelakaan fisik juga harus dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja di laboratorium itu aman. Edukasi dan pelatihan rutin menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran keselamatan pada laboratorium. Sekian penjelasan ketiga laboratorium dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.